Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Ada pertanyaan seperti ini dari teman kita nih. Bang, syarat-syarat perusahaan dikatakan layak ekspor tanpa undername itu yang seperti apa? Pertanyaannya seperti itu. Jadi, ya kayak gimana sih perusahaan yang bisa dikatakan layak ekspor itu? Jadi menurut saya gini ya teman-teman, ini pandangan pribadi ya. Kalau secara legalitas terus badan hukum, entah itu kita bikin PT, CP, mau ekspor, nggak ekspor, itu kurang lebih sama aja. Jadi perizinannya isinya sama gitu, maksudnya di akta pendirian itu ya teks pendiriannya ya sama gitu. Paling yang bedakan adalah kalau kita mau ekspor ya hak akses kepabeanannya, terus juga izin ekspor impornya tinggal diaktifin aja gitu. Kalau sekarang mungkin di OSS bisa ya gitu. Jadi kalau secara legalitas ya mau ekspor ke ekspor juga sama gitu. Tapi mungkin yang mempengaruhi sih menurut saya pribadi sebenarnya bukan di masalah perizinannya, tapi lebih ke SDM si pemilik atau pengurus ya, pengelola dari perusahaan tersebut. Kalau memang SDM atau orang-orang yang ada di perusahaan itu memang menguasai tentang ekspor atau secara kapabilitas memang sudah menguasai seluk-beluk ekspor gitu ya, itu akan lebih mudah untuk bisa dikatakan perusahaan itu layak ekspor. Karena gimana ya? Karena ketika kita bikin PT, bikin CP, bikin perusahaan apapun itu kan tergantung kita mau dibawa kemana gitu ya. Si PT-nya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi orang-orang yang ada di dalam itu yang bisa mengarahkan mau dibawa kemana gitu. Makanya menurut saya SDM adalah jadi hal yang penting banget. Jadi hal yang sentral sih menurut saya gitu. Kalau kita mau ekspor ya otomatis si pengurusnya harus paham betul tentang regulasi ekspor, tentang tata cara ekspor. Contohnya mungkin kalau kita bangun usaha terus bangun PT gitu, bangun perusahaan ya. Kita tidak punya produk nih, tapi secara kapabilitas, secara keilmuan kita sudah paham betul cara ekspor tuh kayak gimana. Ya kita bakalan kerjasama dengan supplier, dengan petani, dengan pengepul gitu, dengan produsen-produsen gitu ya, untuk bantu eksporkan produk mereka ke luar negeri lewat perusahaan kita. Itu yang akan terjadi gitu. Tapi ketika uh, kita tidak punya pemahaman, tidak menguasai tentang ekspor, pasti kita nggak punya produk, kita mau jual apa gitu, pastinya kan kayak gitu. Terus kalau kita punya produk sendiri tapi secara secara apa namanya, keilmuan kita sudah paham tentang ekspor, ya otomatis kita bakalan ningkatin kualitas produk kita, bakal memperlengkap izin sertifikasi produk kita gitu ya, biar diterima oleh pembeli kita di luar negeri gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya yang mempengaruhi ekspor atau nggak ekspor gitu, atau layak atau nggak layak perusahaan itu ekspor gitu. Jadi menurut saya kalau ditanya perusahaan yang seperti apa, ya perusahaan yang punya SDM yang mumpuni untuk ekspor gitu, atau punya orang-orang di dalamnya yang memang menguasai tentang tata cara ekspor sih. Jadi buat teman-teman yang mau mulai membuat sebuah perusahaan, mendirikan ya PT, mendirikan CP, mendirikan operasi apapun gitu ya. Kalau tergantung tujuannya gitu, tujuannya mau kemana. Kalau misalkan tujuannya mau ekspor, ya teman-teman sebagai pengurusnya ya kuasai dulu tentang tata cara ekspor dan lain sebagainya. Nanti kalau masalah perizinan misalkan eh, kayak PT nih, PT kan biasanya yang diminta oleh di saat pengiriman oleh forwarder itu cuma NIB dan NPWP aja, biasanya kayak gitu-gitu doang. Terus kalau yang lain-lain ya itu tergantung kemampuan kita untuk mengurus gitu. Kalau kita sudah menguasai tentang tata cara ekspor, ya mulai dari membuat shipping instruction, terus commercial invoice, packing list, NPE, PEB, itu kan bagian dari apa? Bagian dari cara ekspor. Jadi kalau si pengurus dari perusahaan itu sudah paham, ya hal-hal seperti itu tuh ya udah jadi biasa aja gitu sebetulnya. Seperti itu teman-teman. Itu menurut pandangan saya ya. Jadi sebetulnya perusahaan bisa dikatakan layak ekspor itu kalau SDM-nya memang sudah mumpuni untuk ekspor gitu. Jadi balik lagi ke manusianya, balik lagi ke pengurus-pengurus yang ada di perusahaan tersebut. Itu ya pendapat saya mengenai pertanyaan dari teman kita lewat komentar YouTube. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oh ya nih, satu lagi nih.
Teman-teman, perkenalkan, ini namanya produk aren jahe merah ya. Ini kebetulan kita ekspor ke Korea Selatan. Terus juga kita ekspor ke Amerika juga pernah. Terus sekarang lagi proses cetak kemasan saset untuk ekspor ke China. Jadi buat teman-teman yang mau coba produknya, yang mau cobain hangatnya kayak gimana nih kalau diminum, silahkan bisa check out di Shopee ada, di Tokopedia juga ada. Kalau di Shopee nama tokonya Petani Ekspor, kalau di Tokopedia Hanfood Indonesia ya. Jadi silahkan, atau linknya ada di deskripsi sini. Terima kasih. Oke, mungkin itu pendapat saya atau pandangan saya mengenai syarat-syarat perusahaan bisa dikatakan layak ekspor. Jadi SDM-nya sih yang terpenting. Oke, semoga ada manfaat, ada gambaran yang didapat dari video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.